Yesus dengan dengki, ya, dengan perselisihan, artinya perselisihan ini ribut, mengganggu ketentraman dan seterusnya, itu boleh. Karena menurut Paulus, mereka ini memberitakan Kristus karena apa? Karena erene, kasih dalam bahasa Yunani. Ya. Gitu loh. Ya. Mau kemana Jadi, lagi? begini, Bang Juma. Jadi yang memberitakan Injil dengan kasih, ya, artinya ketika mereka hidup di dalam Kristus tidak ada kasih antar sesama, ya, sehingga mereka tidak mencerminkan buah-buah kasih itu dalam kehidupan mereka, dan bahkan, ya, dan bahkan sesama jemaat pun mereka seringkali memegahkan diri. Makanya Paulus menegur, jangan kau bermegah diri, karena karena keselamatan itulah pemberian Tuhan, anugerah. Jadi ada teguran di sana. Jadi banyak orang-orang yang bermegah diri, sombong, ya, adanya jumawa dalam diri. Jadi karena tidak ada kasih di dalam diri mereka. Mereka mengatakan saya pengikut Kristus, tetapi mereka tidak memiliki kasih. Itu omong kosong. Itu tidak benar kasih-kasihan itu. Nah, jadi dalam pemberitaan Injil itu harus disertai dengan kasih dan jujur. Jadi ada dua hal yang berbeda di situ, Bang Juma. Ya, oke, silakan. Paulus justru memberikan legalitas kepada kalian. Ada orang yang memberitakan Yesus karena dengki, potoros, dan perselisihan, eris, percekcokan, persaingan, apalagi cedera mencederai, apalagi percekcokan. Mereka semua ini mengajarkan Yesus dalam cakupan kasih. Jadi kalau orang cekcok, orang bersaing, orang berselisih, orang cedera, orang dengki, demi untuk memberitakan Yesus, menurut Paulus itu semuanya adalah kasih. Baca Bible Anda dengan baik. Makanya tadi muncul pertanyaan Bang Handi, gimana ini kok agama Anda disebarkan dengan cara seperti itu? Diajarkan yang disebut kasih di sini adalah percekcokan, persaingan, perselisihan, cedera, kemudian dengki dan seterusnya. Mereka orang-orang yang melakukan hal tersebut demi untuk mengajarkan tentang Yesus, kata Paulus, aku tetap bersuka cita meskipun itu dengan cara percekcokan, perselisihan, dengki. Itu semua adalah wujud dari kasih. Ayo, gimana ini agama kalau sudah kayak gini? Jadi begini, jadi kan Bang Zuma menyampaikan bahwa Rasul Paulus memberikan legalitas, bahwa tetap, ya, dia mengatakan aku bersuka cita. Dia ini kan tentang kesaksian di dalam penjara, di mana dia mendengarkan kabar dari jemaat-jemaat di mana mereka berselisih. Nah, maka dia mengucapkan di ayat 18 itu, ya, dia bersuka cita walaupun dia di dalam penjara, walaupun jemaat-jemaat yang dia layani banyak berselisih, dengki, tidak memiliki kasih, dan dia tetap mengucap syukur, dia tetap bersuka cita, baik keadaannya baik maupun buruk, dia tetap bersuka cita, dia tetap bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi poinnya di sana, bukan berarti dia itu ketika ada masalah dia lari, ketika ada perselisihan di jemaat dia mukanya muram. Tidak, baik sedih maupun suka dan duka, tetap dia bersuka cita. Jadi poin yang disampaikan Paulus itu sebenarnya tetap dihadapi dengan ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya dia tegaskan di ayat 21 itu, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi dia tidak kalau ada masalah dia tidak terlalu mengambil sesuatu hal, ini masalah ini dia lari dari masalah. Tidak, dia tetap bersuka cita. Gitu poinnya, Bang Jema. Silakan. Anda meninggalkan data Bible, melarikan entah kemana-mana. Ini cakupannya, pesannya adalah
Orang-orang yang mengajarkan Yesus, mengajak kepada Yesus dengan cara pencecokan, dengan cara dengki, dengan cara perselisihan, dengan cara tipu muslihat, itu tidak apa-apa, kata Paulus. Itu yang sedang dibahas. Menurut Paulus, pendiri agama Kristen, orang Kristen boleh memberitakan Yesus meskipun dengan cara dengki, meskipun dengan cara perselisihan, meskipun dengan cara percekcokan, persaingan dan seterusnya. Boleh. Itu loh. Agama Anda menurut Paulus boleh diajarkan kepada orang lain dengan tipu, dengan niat palsu, dengan perselisihan, dengan kedengkian, dengan percekcokan dan persaingan. Karena itu semua adalah kasih. Jadi jangan Anda keluar dari konteks penyampaian Paulus. Saya simpulkan, agama Anda menurut Paulus berdasarkan kitab Filipi 1 boleh diajarkan kepada orang lain dengan cara apa? Dengki, perselisihan, persaingan, cekcok, palsu, mengelabui. Itu. Dan itu semua adalah cakupan-cakupan kasih menurut Paulus. Kata siapa? Kata Paulus. Tertulis di mana? Filipi 1 nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 18 dan seterusnya. Jangan Anda lari keluar dari keadaan yang ada. Dan ini memang sudah dipraktekkan di agama saudara. Coba Anda lihat murtadin-murtadin itu, misionaris, pakai kopiah, pakai baju koko, kemudian mengucapkan istilah-istilah Al-Quran, bahkan mengucapkan kata barakallah, barakallah, barakallah. Ini maksudnya mengelabui atau maksud jujur? Dia ini jujur memperlihatkan agama Kristen yang sesungguhnya, atau dia ini sedang mengelabui orang? Jawab dengan jujur, silakan. Oke. Jadi dalam memberitakan Injil, ya, itu kita menyesuaikan di mana apa ya arti bahasa peribahasa, di mana langit dipijak. Ya, kita menyesuaikan loh. Jadi kalau kita ada di Jawa, ya kita menyesuaikan di situ. Ketika kita ada di Kalimantan, kita menyesuaikan. Apakah kita itu mengelabui orang di situ? Tidak. Kita itu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Tidak mungkin ketika kita datang ke suatu daerah maka orang itu mengikuti kita. Tidak mungkin. Karena kita yang perlu mengikuti mereka. Iya, ini Anda Kristen loh. Anda Kristen loh. Tiba-tiba muncul dengan tampilan Islam, itu mengelabui, itu menipu atau gimana? Mengelabui di sini yang Anda maksud, contoh ketika dipakai jilbab, betul? Mengelabui nggak sebenarnya kan sejarah itu kan sudah ada semasa-masa lampau. Jadi kita harus belajar lah. Kita jangan kau ajari lagi saya ke situ. Maksud saya gini loh, Bu. Maksud saya gini. Agama Kristen itu Kristen. Dia punya warna sendiri. Penyembah dewa, penyembah teos. Kan dia punya warna sendiri. Tuhannya 3 pribadi. Punya warna sendiri. Kitabnya Bible. Nama tempat ibadahnya gereja. Nama dewanya Yesus, Bapa. Dan apalagi satu, pneuma. Itu kan dewa-dewanya orang Kristen. Sekarang orang Kristen itu tampil dengan menggunakan istilah Islam, menggunakan pakaian Islam, simbol-simbol Islam. Ini maksudnya mengelabui, mau menipu, mau menjerat, atau gimana? Yang Anda maksud itu yang mengelabui itu yang bagaimana? Yang loh, sekarang begini saudara. Sekarang begini. Coba kau lihat ketika ada orang yang bukan polisi menggunakan seragam polisi. Namanya polisi gadungan. Itu tujuannya menipu atau bukan? Betul. Betul apa? Betul apa? Kalau orang menggunakan baju polisi, ya itu adalah polisi gadungan, betul. Itu tujuannya menipu atau gimana? Dia mengambil kepentingan, ada menipu atau kepentingan. Tidak? Menipu atau tidak? Iya, menipu, betul. Oke. Menurutmu menipu itu ajaran kasih atau bukan? Menipu itu bukan ajaran kasih. Nah, itulah yang terjadi di agamamu. Paham? Jadi kasih itu hanya simbol. Kasih itu hanya simbol, hanya obat kuping. Pada prinsipnya, praktiknya adalah menyesatkan.
penipu itu menyesatkan. Penipu itu menyesatkan. Jadi kalau ada orang Kristen menggunakan kopiah, menggunakan kemudian atribut-atribut Islam, termasuk Bibelnya menggunakan atribut-atribut Islam, itu tujuannya menipu. Dan penipu serta tipuan itu adalah pekerjaan setan. Oke, saya Makanya menjawab. kalian disebut setan di dalam Al-Quran. Oke, saya menjawab ya. Jadi Silakan. begini Bang Zuma, ya. Jadi Anda memberikan analogi kan tentang polisi Ya, silakan, itu ya. Mbak. Iya Silakan, betul. Bang. Itu adalah polisi ya gabungan itu tunggu adalah dulu. Bentar, ya udah. enggak. Si Blender Tunggu dulu sebentar, aku mau Blender nanggapin Bang Juma. enggak ada Tenang, kualitas. aku. Enggak, aku Begini mau ya, Bang nanggapin Juma Bang ya. Juma. Iya, Jadi aku enggak selalu menanggapin mengajak kau. orang menghujat. Aku enggak menghadapin, aku enggak menanggapin kau. Dia mau nanggapi Bang Juma doang, bukan lu. Bang Juma, Bentar kau doang. heboh kali. Jadi benar dikatakan Bang Juma ini. Jadi pernah ada orang-orang kita Muslim awam ngadu ke saya. Ih, Bang, aku melihat Komal Mikana, RK pakai peci, ku pikir Islam lah Bang. Terpengaruh aku Bang katanya. Gitu-gitulah. Ih, itu jangan Kristen. Iya, bahkan di situ dibuat Yesus Allah katanya. Iya, aku pikir Yesus itu Tuhan kita Bang katanya. Hampir aku terpengaruh lah Bang. Untung aku dapat kemari katanya. Banyak kali yang kayak gitu. Nah, itu cuman itu coba. Betul Bang Juma, betul kayak gitu. Kan ngeri kan Boleh caranya. izin. Bunda jangan Boleh saya dipindahin. Bunda jangan dipindahin topik dulu. Abis ini Enggak, lah. ini tentang berjilbab biar dia tahu. Tentang jilbab. Izin ya. Izin kita putar aja. Besarin dulu host. Ini jilbab ya. Sejauh ini busana orang Katolik tidak menggunakan hijab. Yang biasa dipakai adalah mantila seperti yang digunakan Mbak Yuni. Khusus kalau di Indonesia tidak sembarangan pakai hijab, apalagi kalau orang Katolik. Kayaknya orang Katolik tidak ada yang mau pakai hijab. Kalau memang benar-benar dia merasa bahwa menampilkan imannya ya, menampilkan identitas imannya itu, dia tidak akan pakai hijab. Yang biasa dia pakai itu seperti Mbak Yuni itu mantila namanya. Mantila bukan hijab, tapi kalian nyamar ke hijab. Ya, oke, kembali ke Yadu. Jawab pertanyaan Bang Juma. Kenapa sih kalian selalu inkulturasi, selalu bohong-bohong, nggak jujur dalam menyebarkan Bible Anda? Itu intinya. Yadu silakan. Oke, saudara. Jadi sebenarnya kita harus tahu ya inti dari menipu itu apa. Ya, kenapa saya mengatakan begitu? Ya, ketika kita ya, saya ini contohnya saya dari Sumatera, datang ke Jawa dan saya menyesuaikan diri mengikuti adat istiadat di Jawa. Apakah saya itu adalah menipu karena saya mengikuti cara mereka, mengikuti adat mereka? Apakah itu penipuan? Tidak. Ya, saya jawab. Silakan. Kalau Anda adalah orang Makassar, kemudian menggunakan atribut-atribut orang Sumatera, dan Anda mengaku sebagai orang Sumatera, masuk ke dalam yang ngaku-ngaku sebagai orang Sumatera, maka Anda menipu. Betul. Nah, oke. Sampai di situ betul. Itulah yang dianut oleh agama saudara. Oke, apakah ada orang yang contohnya ya, Anda memberikan contoh si Agatha, dia memakai atribut-atribut yang Islam katanya. Apakah dia mengatakan bahwa aku ini adalah Islam? Enggak, dia tidak mengatakan dirinya adalah Islam. Nah, tapi itu dia kan menggunakan atribut Islam. Itu sudah merupakan cerminan tipuan karena dia sedang melancarkan aksi agamanya. Kalau Anda sabar dulu, sabar. Kalau Anda ada di Sumatera Utara dalam acara mengikuti kemudian acara adat di sana, kemudian Anda menggunakan atribut adat orang Sumatera, orang Sumut lah misalnya, itu Anda sedang menghargai mereka. Tapi ini Anda sedang mengajarkan ajaran Makassar, pakaian Makassar, kitabnya orang Makassar, menggunakan kemudian atribut orang Sumatera dengan ngaku-ngaku sebagai orang Sumatera, dan tujuannya untuk menjerat orang Sumatera supaya ikut kepada Anda nantinya, ujung-ujungnya supaya dia itu ikut juga ke Makassar. Itu tujuan Anda. Itu yang Anda perhatikan. Dalil penguatnya tadi, dengki, percekcokan, persaingan, kemudian apa lagi? Palsu, mengelabui, itu semua adalah kasih, dan itu bisa dipakai untuk mengkristenkan orang. Gitu loh.
Beda. Beda narasi yang Anda bangun. Ini memang benar-benar kitab Anda yang mengajarkan itu. 1 Korintus 9 nomor 20 nomor 21. Apa maksudnya Paulus kemudian nyamar-nyamar sebagai orang Yahudi yang taat kepada Taurat? Coba Anda jelaskan. Maksudnya apa Paulus? Seakan-akan hidup di bawah hukum Taurat, tetapi sebenarnya aku ini tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku banyak memenangkan orang yang taat kepada hukum Taurat. Sekarang menurut saudara, ini Paulus sedang mengelabui, sedang membohongi, sedang mempraktekkan kemudian kebohongan atau apa? Coba. Oke, jadi begini Bang Juma ya. Jadi Paulus ya, ketika dia berada di lingkungan orang Yunani, maka dia menjadi orang Yunani. Ketika dia juga berada tujuannya di kalangan orang Yahudi, maka dia adalah orang Yahudi. Tujuannya jadi apa? Tujuan ya dia begitu untuk menyampaikan Injil kepada orang agar mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Itu intinya. Dengan Injil itu yang perlu menggunakan disampaikan. dengan menggunakan cara mengelabui. Bukan mengelabui itu, tetapi dia beradaptasi. Mengelabui ini. Beradaptasi. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Demikian juga pada orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah. Ini apa namanya ini? Apa ini sebenarnya begini yang sedang dipraktikkan Paulus ini apa? Karena ya Paulus itu tahu persis dan menyadari bahwa hukum Taurat ya itu ya sudah dimenangkan oleh Kristus, karena manusia tadi tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Jadi artinya itu poinnya. Jadi hukum Taurat itu bukan itu yang sedang kita bahas. Saya udah paham kalau hukum Taurat itu jangan kau ajarin saya. Yang kita bahas ini adalah cara menyebarkan agamamu yang suka nipu-nipu dan mengelabui, itu yang sedang kita bahas. Ini yang sedang dipraktekkan Paulus ini apa? Ada orang yang taat hukum Taurat. Paulus gabung masuk, berpura-pura tampil sebagai orang yang taat pada hukum Taurat, meskipun dia sendiri tidak taat hukum Taurat, agar memenangkan banyak orang di situ. Ini menurut saudara cara yang jujur atau cara mengelabui? Jawab. Mengelabui, itu aja udah simple. Jujur atau mengelabui? Oke. Jangan di mute lah. Jadi kita itu harus tahu dulu sebenarnya mengelabui dan menipu itu apa sebenarnya. Jangan jadi kau ajarin jangan saya langsung lagi ajaran anak SD. Yang kutanya nanti definisi mengelabui itu nanti. Yang kutanya Paulus ini sedang mengelabui, sedang membohongi, sedang menipu, atau sedang jujur? Jawab. Dia itu menyesuaikan diri, beradaptasi. Itu bukan dikatakan dia mengelabui. sedang berbohong. Dia sedang berbohong, atau sedang mengelabui, atau sedang berdusta? Ketika Anda mengatakan dia berbohong, ketika dia itu mengatakan bahwa aku adalah orang Yunani, padahal dia bukan orang Yunani. Aku Itu menjadi artinya seperti berbohong. orang yang hidup, menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekarang saya tanya sama saudara, kalau ada seorang ustadz masuk kemudian di gereja menggunakan pakaian-pakaian pendeta, lalu kemudian membaca Bible, tapi sebenarnya dia adalah Islam, itu dia mengaku sebagai Kristen, tapi dia Islam. Tujuannya supaya kalian semua satu gereja itu bisa menjadi mu'alaf. Menurut saudara, ini cara mengelabui, cara nipu-nipu, atau cara yang jujur? Oke, yang pertama ya, dia itu diterima
ya, soal dia menyampaikan kebenaran itu, ya, soal menyampaikan kebenaran itu kan perspektif dia, bro. Itu bukan orang Islam, seorang ustadz menggunakan atribut pendeta, datang membawa Bible, berkhotbah di dalam gereja. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk memualafkan jemaat-jemaat gereja. Menurutmu itu cara yang baik, cara tipu-tipu, atau cara tipu muslihat, atau cara yang jujur? Bagaimana mungkin ada ustadz yang mengajar menjadi pendeta dan dia mengajar? Bagaimana mungkin diizinkan hal itu? Tidak mungkin. Inilah yang dilakukan oleh pendiri agamamu Paulus. Jadi itu kan berbeda di Bagaimana ranah mungkin ibadah. katamu? Tapi Paulus praktekkan. Itu kan gini ya, tadi saya udah kasih contoh samamu ya. Kita itu ya, dimanapun kita berada tetap menghargai adat istiadat. Ini bukan masalah menghargai. Iya. Bukan masalah menghargai. Ini Paulus masuk ke masjid menggunakan kopiah, menggunakan baju koko. Oke, pegang Al-Quran kemudian untuk mendekati orang-orang yang ada di dalam masjid. Tujuannya untuk memurtadkan orang-orang yang ada di situ. Itu menurutmu adalah cara yang baik atau cara yang tidak baik? Apakah ada kasus seperti itu yang memberitakan banyak kali Islam di gereja? Ada nggak? Mana banyak ada? sekali. Kalau dari Islam, Islam tak ada. Tapi kalau dari Kristen ke Islam itu banyak sekali. Oke, apakah mereka berani masuk di masjid? Jangankan masuk di masjid, masuk di pesantren pun banyak. Iya, di mana? Oke, bisa dibuka videonya Bunda. Bagaimana kemudian si Rusului Lubis mengaku ustadz berpakaian ustadz masuk ke pesantren? Ada yang simpan videonya? Silakan. Oke. Ada di grup itu ya, bentar. Ada Cari Bunda, cari Bunda. Siap. Lanjut dulu aku chat. Saya kirimkan Bunda ya. Jadi mereka mempraktikkan itu karena memang secara lembaga keagamaan mengajarkan itu, memerintahkan untuk mempraktikkan itu. Karena memang agama Anda itu kalau tidak dengan cara kayak begitu, siapa yang mau menyembah dewa? Tidak ada yang mau menyembah dewa. Amit-amit. Tidak ada yang mau. Jadi maksudnya begini sih ya, dalam dimanapun kita berada ya, kita itu tetap menghormati, apalagi ya di Indonesia ini. Di Indonesia ini adalah yang disebut lima agama. Jadi kalau kau ketemu orang Islam, kau jadi Islam. Jadi ketemu orang Kristen, kau jadi Kristen. Ya, sebagai sesama bangsa kita itu sama. Bang Zuma, saya ini punya saudara Muslim. Kemarin ketika ketika mereka enggak. Kemarin Idul Fitri kamu juga ke masjid. Idul Fitri. Kamu ke masjid juga. Saya datang. Tetapi artinya saya toleransi. Itu Apakah saya itu toleransi. mengelabui? Itu toleransi. Ini mengelabui. Apa saya mengelabui? Tidak. Tapi artinya ketika mereka pun Natal, ketika saya Natal, saya ajak mereka datang. Jadi ada toleransi di sana. Tidak perlu saya mengatakan kepada mereka, kamu Martinus, ini bukan membahas tentang toleransi. Iman itu privasi. Toleransi ini yang dibahas agamamu mencari pengikut dengan cara tipu-tipu. Saya gini Bang Zuma, saya kasih tahu sama Bang Zuma. Saya ini ya kemarin tahun 2023 bulan Maret ya kemarin pas habis puasa itu apa ya? Habis puasa itu 40 hari itu bisa dari dua acara pilihan. Bisa itu datang ke masjid. Gini saya ambil alih dulu. Ya Du, dengar abang mau ngomong ya Du. Itu saya datang. Ya Du, dengar dulu abang mau ngomong ya Du. Jadi Ya Du. aku itu belajar loh Iya, tentang Du. Islam. Ya beda kalau belajar, Subaida. Ini nipu. Apakah saya mengelabui di sana? Tidak. Beda itu, kau datang untuk belajar. Yang Paulus praktekkan ini untuk mengelabui. Gimana sih? Ya Du, boleh nggak mengajarkan Kristen? Dengar ya pertanyaan sederhana. Boleh nggak mengajarkan Kristen dengan cara mengelabui? Boleh atau tidak? Harus enggak boleh. Nggak boleh. Membantah dalilnya. Tapi dalilnya begitu bro, gimana? Dalilmu begitu.
Yang di mana? Dalil yang mana? Yang tadi Filipi 1:18. Ya, Filipi 1 Korintus 9. Itu kan dia mendengarkan tentang masalah yang terjadi di jemaat. Dia itu kan posisinya di penjara. Paham nggak? Jadi dia mendengarkan kabar kalau jemaat yang dia layani itu ada perselisihan. Jadi dia mendengarkan itu, dia tidak dia tidak dia tetap mengucap syukur. Yang penting dia udah sampai mengucap pesan syukur saya. walaupun jemaat yang dia Menurut layani Bible banyak agamamu masalah, itu walaupun dia di diajarkan penjara. boleh dengan cara nipu, itu Jadi selesai. itu Kesimpulannya itu. Agamamu itu. berdasarkan ajaran Paulus boleh diajarkan dengan cara menipu, mengelabui dan seterusnya. Silakan. Tadi si Yadu ngomong, Yadu dengar abamu. Tadi kau bilang Kristen itu datang menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Pertanyaan gini loh. Kalau ada budaya setempat bertentangan dengan Kristen, saya ulang ya, kalau ada budaya setempat bertentangan dengan ajaran Kristen, Anda ikut budaya atau Anda ikut Kristen? Begini ya Bang. Gini Jawab aja, jangan begini. Ya, kita itu Saya sebagai ulang warga kembali ya negara, dulu. ya. Saya ulang ya, lu pilih dulu baru lu menjelaskan. Dia ulang ya. Kamu tadi bilang inkulturasi. Ngerti nggak arti inkulturasi itu? Inkulturasi artinya dalam Kristen itu proses penyesuaian diri agama dengan budaya setempat. Kristen inkulturasi berarti adaptasi ajaran dan praktek Kristen ke dalam budaya lain. Pertanyaannya, kalau ada budaya tidak sesuai dengan ajaran Kristen, Anda berpegang teguh kepada A, tetap ajaran Kristen, B, ke budaya itu. Yang mana yang kau pilih? Kalau prinsip saya tetap berpegang kepada prinsip Bible. Baik, pintar. Oke. Lanjut ya. Oke. Udah cukup. Jadi udah cukup, lu udah jawab. Kalau Lu udah ada jawab. adat yang mungkin Nggak bertentangan dengan usah Kristen, dijelaskan, kamu udah Ya. jawab. kita itu menghormati. Karena tidak ada hak kita untuk menghakimi. Iya, cukup. Yang kedua. Oke? Yang Iya, kedua silakan. ya. Yang kedua. Tadi kamu bilang konsisten dengan agama Kristen. Yang Iya. kedua, Ya. terjemahan Bible-mu itu yang kau pegang berbahasa Indonesia konsisten dengan agama Kristen atau ada unsur tipu-tipu? Oke, jelaskan tipe-tipenya apa? Saya ulang kembali pertanyaannya. Jawab dulu, jangan bertanya balik. Bible datang ke Indonesia, gitu. Terjemahannya itu berbahasa Indonesia, terjemahan jujur atau ada unsur Filipi 1:18 tipu-tipu? Iya, letak tipu-tipunya itu di mana? Letaknya di mana? Berarti selama Jelaskan ini kau nggak itu. tahu tertipu. Jadi selama ini yang kau pakai nggak merasa ditipu. Yang saya tahu, saudara saya Islam mengatakan orang Kristen memakai kata Allah, betul? Dan itu katanya memakai atribut-atribut yang ada di dalam Quran, betul? Itu yang ada maksud? Iya. Nah, jadi kalau kita kurang belajar, kurang membaca buku, Iya, kurang mulai melihat bingung. sejarah, Mulai bingung. kita akan menyimpulkan kebenaran berdasarkan ketidaktahuan kita. Jadi belajarlah kita tentang banyak-banyak belajar tentang sejarah, baca buku. Sakit ya kepala kau ya, Bu. Jadi Mending aku yang jangan. tahu. Ya, maksud gini loh, Bang. Jadi cari tahu dulu, jangan langsung menyimpulkan bahwa ini perjelas. adalah kata Ini abangmu Allah. lagi nih. Yadu dengerin dulu. Ya silakan. Ini kan silakan. dengar, ini kan mayoritas Islam yang ada di Indonesia. Boleh nggak sih Bible itu beradaptasi dengan ajaran Islam? Boleh atau tidak? Bible beradaptasi dengan Islam. Boleh nggak? Ya sepanjang itu adalah untuk menghormati, ya bisa-bisa aja. Oke, baik. Boleh. Boleh nggak mengganti Tuhanmu dengan Tuhannya Islam? Mengganti yang mana dulu ini? Yang mengganti apa dulu ini? Mengganti nama Tuhanmu menjadi sembahannya umat Islam. Boleh nggak?
Oke, apakah nama Tuhan yang Anda Boleh maksud atau adalah tidak? sama Jawab dengan dulu. Boleh atau tidak? Allah ini sebenarnya? Saya nggak nanya itu sudah boleh atau ada tidak. sebelum pra-Islam, bro. Boleh atau tidak? Ya, kan boleh lah. Jawab dulu, baru lu nerangi. Saya ulang ya. Pertama. Boleh. Oke. Kalau boleh mengganti nama Tuhanmu dengan sembahan umat Islam, harga dirimu ini diperjualbelikan atau tidak? Sejak kapan Allah itu sebagai nama? Saya nggak nanya kata Allah loh itu. Jangan taruh lu kesononya. Enggak. Ini kenapa Anda begini? Karena kalian ini lama-lama juga kurang belajar sejarah, kurang membaca buku. Saya ulang lagi ya. Coba yang bacot 100.000. Ntar dulu bro. Nanya itu agama dulu kami soal gimana? Bisa nggak? Ntar dulu. Siapa ini? Katakan orang terus kau. Siapa ini marah-marah ini? Kalau kamu meribut sama istrimu jangan naik dulu bro. Ada otak kau. Siapa sini turunin dulu itu lah. Kamu itu sediakan buku, belajar buku, baca buku. Ini. Lihat. Kamu itu jangan bermodal. Kamu ngerti nggak namanya inkulturasi? Iya kamu ngerti nggak artinya inkulturasi? Ya kamu ngerti nggak artinya inkulturasi? Ngerti nggak istilahmu itu? Jadi menurut Filipi 1:18, kembali ke topik ya ya. Boleh nggak mengajarkan Kristen dengan cara berbohong ya boleh atau tidak? Nggak usah buka kamera ya saya nggak butuh. Boleh nggak mengajarkan Kristen dengan cara berbohong, tipu-tipu? Di mana letak kebohongan di sana? Jelaskan. Saya kasih beberapa contoh ya. Tadi barusan ada video yang ditampilkan, kamu pasti menonton. Dan bukan Agatha saja yang pernah mengaku mualaf. Banyak sekali mengaku mualaf padahal murtadin. Banyak banget mengaku murtadin tapi dia bukan murtadin. Menurut kamu boleh nggak berbohong seperti itu? Tentang orang yang Anda maksud, saya sebenarnya tidak tahu persis ya apakah dia itu. Jadi saya tidak mengkomentari kebenaran. Saya nggak berbicara orang, saya berbicara dengarkan. Makanya dengerin. Ada orang dia nggak pernah menjadi Islam atau Muslim, tapi mengaku pernah menjadi Muslim. Boleh nggak berbohong seperti itu? Ya tidak boleh lah. Katakan dia tidak gitu. Tidak aja. Boleh. Boleh nggak kalau sudah menjadi Kristen, tapi masih memakai istilah-istilah Islam dalam ucapan baik pakaian dan ucapan tingkah laku? Boleh nggak? Sepanjang itu adalah berupa etika, menghargai dan saya nggak nanya menghargai, boleh atau tidak? Boleh menghargai orang. Bisa boleh. Boleh. Oke, berarti harga diri Kristennya hilang. Bukan berarti ketika saya begini ya, beradaptasi, bukan berarti saya meninggalkan. Oke, kita putar video dulu ya. Kau tanggapi video ini. Kita putar video ini, silakan. Kau tanggapi nanti. Kau tanggapi dulu nanti video ini. Ya silakan. Ya, salam satu tubuh Kristus, inilah kami, hamba-hambanya, para senior dan pendisepuh di pedalaman Indragiri Hilir. Ya, sekarang kami ada di IS 2. Kami sudah sampai setelah 1 jam lebih di speed. Bapak Pendeta Mulyono sing ganteng. Mulyantono. Oh, pamit. Bapak Pendeta Mulyantono sing ganteng, Bapak Pendeta Hiya sing ganteng. Kami semua bertiga ini pakai peci loh, saudara. Keren. Nah, ini luar biasa ini. Ini kami sudah sampai. Nah, ini lokasi kami. Akan ada KKR yang ini. Haleluya. Ini hamba-hamba yang sudah menanti kami. Mantap. Kita sampai. Haleluya. Jadi boleh lelah tapi nggak boleh nyerah. Injil harus diberitakan baik tidak baik keadaannya. Semangat hamba-hambanya yang luar biasa. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Barakallah. Shalom Indonesia. Barakallah. Haleluya. Baik. Injil boleh diberitakan maupun baik dan tidak baik. Benar Rahmat, tampilin ketiga foto itu tadi. Saya mau nanya ke Yadu. Dulu Yadu, diam dulu Yadu. Tampilin dulu fotonya aja tadi. Ketiga orang itu, Bang. Tampilin dulu fotonya aja, Bunda.
Fotonya aja ya. Ya aduh. Menurut anda ya aduh. Ya aduh, jangan usah diputar bunda. Ya, menurut anda ketiga orang ini Kristen atau Islam? Kristen. Kristen. Ciri-ciri dia Kristen apa ya? Ciri-ciri Kristen itu dari buah-buah roh, dari buah-buah roh. Enggak. Dengarkan Bukan pertanyaannya. bukan dari. Dengarkan dulu pertanyaan saya. Ini tanpa suara, tanpa argumentasi. Anda fokus lihat wajah dan pakaian ketiga orang ini. Belum bersuara. Menurut Anda, ciri-ciri orang ini Muslim apa Kristen? Dari buah-buah rohnya iya. Kok roh? Wajahnya Iya, bukan roh. kasih. Lo lihat roh Saya ulang ya. Jadi Kristen itu bukan berdasarkan gini bro. Dulu. Bukan berdasarkan pakaian. Dengerin dulu. Itu Kristen itu bukan berdasarkan. Iya, tampilan orang ini dibawa juga boleh menjawab. Belum ada pengantar kata-kata ya. Baik di YouTube maupun di sini, Anda harus menjawab jujur. Tampilan orang ini belum ada komentar. Tampilannya dia adalah A. Kristen, B. Islam. Ya itu kan kita kalau saya melihat ya, yang pertama dia menggunakan dari atas saya mengkritik. Dia memakai peci. Saya nggak nanya itu. Susah banget sih lu ditanya ya. Kan saya melihat videonya dia memakai peci kan. Belum lihat video dulu, melihat tampilan aja dulu. Iya tampilan kan dia memakai peci, Ya, betul nggak? Dari lu tampilannya jawab dia dulu. memakai peci, Susah betul juga nggak? ini anak ini. Menurut Anda, belum ada komentar, belum ada pengantar, melihat aja secara foto tampilan. Menurut Anda, tampilan orang ini mencerminkan Kristen atau Islam? Budaya Nusantara. Mencerminkan budaya Nusantara. Siapa yang nama budaya Nusantara? Dasar Tahu kucluk, sejarah peci kucluk. sejarah peci hitam itu adalah sebagai sejarah di Indonesia. Saya Baca nggak nanya sejarah. pecinya. Salam Saya satu nggak tubuh nanya. Kristus inilah kami. Bunda jangan usah diputar bunda. Saya nggak Ini nanya pecinya. ketidaktahuan. Saya nanya. Barakallahnya kasih tahu. Ya nanti tuh bunda. Itu budaya kan Nusantara. saya nggak nanya budaya. Kau jujur lah. Tampilan orang bertiga ini, menurut kamu tampilannya Muslim apa Kristen? Tampilan doang. Tampilan Nusantara, budaya Nusantara. Bukan itu bukan berarti itu dalam milik Baik, Islam, cukup. bukan milik Kristen. Bunda, Itu budaya. tolong tampilkan baju Silakan. tolong tampilkan orang pendeta bunda. Baju pendeta. Diam dulu ya. Orang pendeta aja bunda, saya pakai foto pendeta satu orang. Kita belajar lah gitu. sejarah peci di Indonesia. Kita belajar sejarah peci di Indonesia. Diam dulu. Sebentar ya, sabar dulu ya. Saya itu pengen ngajari kamu jadi orang berakal jujur gitu loh. Udah ada bunda foto Saya pendeta. maklum karena ini ketidaktahuan Anda. Iya nggak apa-apa, lu diam dulu Saya sebentar maklum. ya. Nggak Iya lu diam apa-apa. dulu. Bisa nggak sih lu Jadi saya atur? Oke. Diam dulu sebentar ya. Silakan. Nah pertanyaan, bukan ini bunda, pakaian pendeta bunda. Ya ini aja deh. Menurut kamu, foto yang ada ini, ya, ini pakaian Muslim atau pakaian Kristen? Pakaian Kristen. Pakaian Kristen. Kembali ke foto yang tadi bunda yang 3 orang. Kucluk oten. Hamba-hambanya. Jangan ada suara. Menurut kamu, tampilan orang ini pakaian Muslim apa pakaian Kristen? Nusantara itu kan peci yang mereka pakai itu loh. Anjir, benar-benar turun kau. Kasih barakallah lagi. Barakallah itu di Turunlah kau ya. Giliran baju pendeta langsung Kristen, giliran begini Nusantara. Parah yang parah. Parah memang orangnya, aduh. Hebat kali kau. Inilah yang dimaksud Filipi 1:18. Kacau. Jujurlah bro. Kenapa sih nggak mau jujur? Udah jelas kok tadi. Sebenarnya kalian itu ketangkap basah. Nah sekarang ada Ustaz Filipus gitu ya.
Dia tadi gini loh Ustaz, dia bilang nggak ada tuh kami waktu Kristen masuk-masuk ke pesantren mengaku-ngaku. Bentar dulu Bang, kita lihat di gerejanya apa dia pakaian begitu di gereja nih, di gerejamu nih. Ada pakaian begitu tadi, kafir. Ada pakai kopiah di dalam gereja. Hanya untuk penyamaran kalian pakai seperti orang Islam. Ini di dalam gereja nih. Ada nggak pakai kopiah dalam gereja nih? Inilah ciri kalian, ciri khas kalian. Tuh. Giliran mau memberitakan amanat agungmu, kau lakukan dengan tipu-tipu. Seperti si Mikana. Seperti tadi itu yang diputar. Ini di gereja ini. Mikana kalau memang dia memang betul-betul mau mengatakan itu agamanya, kenapa di gerejanya dia nggak pakai itu jilbab? Hanya untuk penipuan di medsos, di TikTok dia pakai itu jilbab. Tapi kalau di gereja tengok nih mereka nih. Coba apa Mikana berani tuh yang pakai jilbab itu, kafir-kafir perempuan itu, berani nggak dia pakai jilbab masuk di gerejanya? Nggak ada, karena bukan ajaran Karesteng itu ajaran kafir nih. Ajaran kafir nih, nggak pakai apa-apa di kepala ya. Cuma untuk menipu, ya cara-cara tadi pakai kopiah, mengucapkan barakallah, mengucapkan istilah-istilah Islam. Tengok itu, kenapa sih nggak ada malunya nyoten-noten ya? Nggak ada malunya kalian, nggak punya jati diri, nggak punya jati diri kalian. Nih kalian di gereja nih, ada yang pakai jilbab, ada yang pakai apa? Nih, kopi ada, pakai peci Cukup tadi. Bunda, diulang 3 kali, cukup. Bikin sakit hati aja. Lama-lama Santai aja, nggak ada. Mana Ustadz Filipus? Turun kok, naikin lagi. Naikin Memang lagi. parah ya. Selama ini yang kita lihat ya, cara-cara Paulus mereka lakukan. Aduh gila. Iya kan, kalau dengan dustaku kemuliaan Tuhan makin melimpah. Itu ajaran si Paulus. Jadi berdusta boleh bagi mereka. Iya. Sekarang lagi si Yosef tuh pakai atribut Arab itu, pakaian Arab di samping naikin gereja lagi. salib. Ya Du. Ya Du. Ya Du. Oke. Menurut kamu ciri khas pakaian muslim apa ya Kak? Ciri khas pakaian muslim apa ya Du? Jangan main turun-turunkan lah, oke? Ya saya tanya dulu, kalau kok nggak jawab saya turunkan. Ya. Ada nggak begini, Bang dengerin Handi. dulu, itulah kan Bang susah Handi. kok diatur. Dengerin dulu. Bang Handi, Ada nggak perbedaan? Ada nggak perbedaan? Dengerin dulu pertanyaannya baru lu ngomong. Iya, Kalau nggak gue silakan, turunin silakan. beneran nih. Silakan. Ada nggak perbedaan pakaian Kristen ibadah dengan pakaian Muslim ibadah? Ada perbedaan nggak? Secara umum iya. Iya, baik. Tampilan tadi di gambar itu yang 3 orang itu pakaian Muslim atau pakaian Kristen? Kekristenan itu bukan berdasarkan tampilan, Bang Aduh, Handi. turun. Anda paham? Turun nggak? Bohong. Sekarang ada Ustaz Filipus. Ustaz Filipus dia nggak percaya. Aduh, kalau ada C6. Apa itu C6? Silakan Ustaz Filipus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bunda, cukup Bunda. Ada suara, nggak ada suara, biarin, nggak ada suara. Ngomong aja lanjut. Jadi kau itu harusnya sedikit jujur lah, jangan mempertontonkan kebodohan di sini ya. Siapa itu namanya tadi itu? Aduh, kau ini. Saya mantan Kristen, 25 tahun saya jadi Kristen ya. Dan lulusan sekolah Alkitab karismatik. Jangan bikin malu kau di sini. Nanti ku bongkar lagi, bilang lagi itu penistaan, lapor pula. Nggak ada pakaian di gereja itu pakai peci, saudaraku. Kau mau cari dimanapun nggak ada. Ya, di Nusantara ini kecuali dalam hal sesuatu ya, dalam hal sesuatu mungkin ada pertemuan ya atau acara umum yang diundang seluruh agama-agama. Tapi kalau peribadatan tidak ada. Itu gimana sih?
Jadi tipu-tipu tuh Ustaz ya, tipu-tipu ya. Ya, betul. Itu adalah pakaian yang dipakai ketika sedang melaksanakan apa? Sedang melaksanakan perintah dalam Matius 10:16. Understand? Itu adalah pakaian yang dipakai oleh umat-umat oten jika melaksanakan perintah yang tertulis dalam Matius 10 nomor 16. Lihatlah aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu ayat mentahnya. Penjabarannya, ya tahu sendirilah. Prakteknya mereka sudah lakukan, saya pun melakukannya. Sampai lulus sekolah dari pesantren, sampai selesai pesantren, tidak ada yang mengetahui kalau saya adalah seorang munafik dan penyusup. Understand? Oke, stand by. Tapi iyalah, kalau nggak pakai atribut Islam, kurasa nggak laku orangnya. Tapi lucunya gini loh, masalahnya. Nggak akan laku. Kenapa? Karena orang Islam yang paling fakir ilmu keislamannya pun tahu kalau yang pakai dasi itu atau yang pakai kemeja-kemeja begitu rapi-rapi masuk keluar masuk, mereka tahu kalau itu misionaris yang hendak mendangkalkan akidah atau memurtadkan mereka. Itu Islam yang paling dangkal akidahnya, ya. Maka dengan penyusupan dan dengan ilmu-ilmu Islamologi yang telah dipelajari serta misiologi yang telah dibekalkan, mereka menggunakan itu untuk apa? Kepentingan pemurtadan. Jangan bohong, kan orang Islam nggak semuanya botol. Parah ya. Kenapa lucunya gini loh masalahnya. Mereka membenci kita, tapi dipakai atribut kita ya kan? Itu lucunya. Atribut dan istilah. Barakallah, masya Allah. Kalau mereka datang tuh ke daerah-daerah, saya pun pernah melakukan itu. Maaf, ini bukan prestasi, ini aib. Ya. Jangan diikuti ya, bajingan itu. Saya pun datang ke daerah-daerah transmigrasi Jawa di daerah Papua sana untuk menginjili mereka. Itu pakai ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat hadis-hadis, kemudian menggunakan atribut dan dengan kalimat-kalimat nyebutnya orang Islam, masya Allah, tabarakallah, wa jazakallahu khairan katsiran. Itu saya hafal dari Kristen itu, masya Allah, subhanallah, astagfirullahaladzim. Saya mungkin lebih bagus penyebutannya masih saya Kristen daripada orang Islam yang dangkal. Mohon maaf. Sampai segitunya ya Ustadz ya, sampai segitunya. Itu kan prinsip-prinsip misiologi, itu kan adalah dasar-dasar misiologi yang telah diajarkan. Ya, mana dalilnya? Matius 10 nomor 16. Ada lagi ditambah dengan amanat agung, pergilah kamu semua bangsa, jadikanlah semua muridku dan itu kan ditambah lagi dengan apa? Kepada orang Yahudi, aku jadi orang Yahudi, aku disunat pada hari keberapa? Dari suku Benyamin, aku dalam pendirian terhadap Taurat, aku orang madhab paling keras, ahli Taurat, orang Farisi. Masya Allah. Gila. Kalau Berarti Ustaz gini, Bang, Filipi 1:18 dipakai nggak? apanya? Filipi 1:18. Dipakai. Jawabannya adalah dipakai. Ustaz, Intinya berarti ini bukan oknumnya lagi Ustaz nih, tapi ajarannya nih memang gini ya, bukan oknumnya ya, memang ajarannya. ya emang begitu. Iya. Kata siapa dari kok ajaran. begitu? Gila. Mau kubongkar banyak lagi, asal jangan ngelapor. Parah. Waduh, parah kali ya, ngeri lah. Ngeri ya. Justru siapa tadi yang nanya Filipi 1:18, Bang Andi? Ustadz Andi, justru Filipi 1:18 itu senjata pamungkasnya. Gila. Tak mengapa katanya, bagaimanapun juga yang penting itu apa? Kristus itu diberitakan, baik atau tidak baik keadaannya. Ya itu betul yang dikatakan si ustadz-ustadan tadi itu, masya Allah, tabarakallah, sampaikan Injil kebenaran. Mereka menggunakan apa? Di publik mereka mengatakan Isa dan Yesus tidak ada yang sama. Ya, Yesus lahir di Bethlehem, kandang domba. Isanya lahir di bawah pohon korma, katanya beda. Maria
beda dengan gawat. Maria. Ngori kali itu, kawan. Ngori ya. Tapi Ngori itu, ngori. diam dulu orang Islam, diam dulu saya bicara ini. Ngori kali itu. Di lapangan, tapi di lapangan mereka menggunakan Isa al-Masih, masya Allah adalah kalimatullah. Ya wajihah fid dunya wal akhirah. Masya Allah. Ngori. Parah. Mereka baca pula laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Tapi laqadnya itu mereka kehilangkan. Alladzina qalu, mereka potong ayatnya. Alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Ya, sesungguhnya Tuhan itu Isa putra Maryam. Laqad kafaronya itu dihilangkan. Hanya dibaca alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Padahal ayatnya laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Mereka potong menjadi alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Alladzina qalu innallaha salisu salasa. Menjadi apa itu artinya? Sesungguhnya Allah berkata, Tuhan itu mereka berkata, artinya Allah di situ, mereka itu firman Allah, berarti mereka bahwa Tuhan itu salah satu dari ketiganya. Ini Trinitas nih. Tuhan itu adalah Isa putra Maryam. Ini adalah pengakuan tentang Isa al-Masih. Mereka sebut Isa al-Masih di lapangan. Mereka sebut alladzina qalu, padahal laqad kafarul ladzinanya dihilangkan. Itu cara-cara busuk mereka untuk menerapkan Filipi berapa tadi itu? Filipi 1 nomor 18 titik bertindih 18. Jujurlah. Karena tidak semua apologet Islam itu nggak makan babi, nggak pernah makan babi. Tidak semua apologet Islam itu nggak pernah makan tikus sama kucing. Ada apologet Islam yang pernah makan tikus, babi, ular, anjing, biawak, kodok, dan sebagainya. Misalnya mantan kafir seperti saya. Itu pun dimakan, Ustaz? Jijik. Kodok, aduh parah Aduh, Bang. mati Hanya meja kita. kaki aja, kaki meja ya enggak ya? Kaki meja enggak ya? Yang berkaki 4 itu dan berkaki 2 itu hanyalah meja sama tangga. Bapak kalau ketemu saya waktu Kristen, kusantan juga Bapak. Aduh mak jangan Mati kita. parah, ngeri, ngeri kali. Ngori. Baru tahu aku ajarannya kayak gini, ya Allah, ngeri kali parah. Kenapa kata Paulus? Kata Paulus apa? Semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Semua ciptaan Tuhan. Karena makanan itu masuk ke dalam mulut kemudian keluar pada jamban. Tetapi semua yang keluar dari mulut itulah yang menajiskanmu. Seolah-olah yang muntah itulah yang haram. Kalau nggak muntah nggak haram. Berarti kalau berzina nggak haram. Kenapa? Karena orang berzina nggak ada tiba-tiba orang berzina pas mau dilucur celananya tiba-tiba muncul pagar gitu loh. Sambut dulu ya tamu, sambut dulu tamu. Biar interaktif. Anuts. Selamat malam siapa? Ibu Dwi Ratna. Assalamualaikum. Bu. Salam nyimak dulu bang, dengerin bang. Oke siap. Anuts ini siapa ya? Anuts ini ya. Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Rahma. Sehat? Alhamdulillah Bunda sehat, Bunda juga sehat. Bang Blender Ini sehat. sebentar. Ini. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Anuts agak Kalau berisik ada di orang yang sana. mau naik aku turun nggak apa-apa bang. Bang. Agak berisik tempat Anda, Nuts. Dari tadi dipanggil kok diam aja, Bang. Kalau dipanggil cepet gitu loh. Kayak kalau naik itu dipanggil siap, ready. Ya, siap, saya muslim. Ada saya mau sampaikan. Gitu. 67 kali loh setengah saya panggil, Anda baru nyahut. Kan buang waktu, Bang. Handphonenya merek Oten mungkin. Bunda, Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam Bang Blender semuanya. Ya. Terusin Bang Pak Ustadz Philip. Mantep banget. Kenapa, Bunda? Mantep ininya.
apa yang bisa diambil ya Allah, ilmunya top, markotop itu tambah yakin Nah, gitu kita ilmu. agama Islam. Astagfirullahaladzim. Itu mah bukan ilmu, itu ngorek-ngorek tong sampah namanya. Tapi kan kalau nggak denger, belum pernah denger itu Ustaz, kalau belum pernah denger kan itu ilmu juga gitu loh. Aib kok dibilang ilmu, Bunda, ini gimana sih? Ilmu itu seperti ini, Bunda. Fa'ala fa'ilu taf'ala taf'alu. Nah, kayak gitu misalnya. Atau ilmu itu misalnya tentang tasawuf, tentang dauratul hadits. Nah, tentang hadis ini menyatakan tentang asbabul wurud hadits, asbabul nuzulnya ayat. Nah, gitu ilmu, Bunda. Nah, Kalau kita ini sapa dulu nih anti. Ngorek-ngorek Pengetahuan ya, sampah Bang, itu ya? namanya. Nah, ini anti Muslim apa Kristen? Anti. Ya, jawaban anti bagus ya. Terima kasih banyak anti. Oke, yang Kristen silakan naik ke atas ya. Yang Kristen yang punya ilmu, yang minimal punya otak dikit lah ya, nggak usah banyak-banyak. Nanti mualaf kalau banyak. Naik ya sini. Berarti memang harus ada kita di sini ya, membentengin kayak Mikana gitu ya. Kalau enggak, banyak ya. Mikana di media sosial dia seperti itu, berhijab, syar'i banget. Oh, itu ajaran Kristen, gila. ajaran Kristen, tapi di gereja dia pakai rok panjang sampai di mata kaki. Hanya belahannya sampai pinggang. Gila. Itu kan yang kayak gitu-gitu undang-undang boleh nggak, undang-undang kayak gitu? Di undang-undang boleh nggak? Udah punya beragama diajak apa lagi? Boleh nggak itu? Boleh, melanggar undang-undang dong. Undang-undang itu ya. Itu kalau roknya di bawah ini deket ini takutnya pendetanya nanti Aduh, tetap purap Kang. Kang tetap purap Kang, karena makan babi itu Kang tetap purap dia. Tapi parah kali gila, memang ngeri kali caranya Satu-satunya yang menggunakan pakaian seperti Mikana itu di Kristen ya ortodok sama Katolik, itu pun hanya berpatok pada biarawati saja, biarawati saja. di Garut juga ada Bang Filipus, di Garut ada namanya denomnya ontohod, bukan ortodok, ontohod. Ontohod. Apa tuh? Apaan tuh? Kecuali ortodoks ya, mereka memang selota. Ketika mereka selota, mereka menggunakan itu, dan bahkan itu dijadikan pakaian setiap hari mereka. Memang ada loh ayatnya ya, di mana memang hiasan kepala wanita ya dalam 1 Korintus apa Roma ya, 1 Korintus kalau nggak salah. 1 Korintus ya Bang Handi, mana sih Bibel berjalan nggak ada Ya, Korintus. ya? Perempuan Hiasan harus kepala menudungi wanita tudung. dari kopnya. Dan apabila Tapi izin, tidak, maka Ustadz. dibotakin. Ustadz izin bertanya. Jadi mereka itu memang sengaja mempelajari Islam ya. Ada Islamologi, Islam apa namanya ya, di kampus-kampus Kristen itu mereka belajar Islamologi ya, mempelajari Islam. Gitu ya dulu Ustadz. Emang ada Islamologi atau misiologi. Kalau macam kita di sekolah, ada kan kalau di kita karismatik ada 2 nih instansi yang akan menamatkan pendeta. Yang pertama adalah STA atau STT, itu pendeta bergelar sarjana. Nah kalau saya nggak bergelar sarjana, saya saya cuma SA aja, sekolah Alkitab. Tapi ya, gelarnya pendeta nanti kalau tamat, tapi nggak ada embel-embel STH, S-tontong, STK-nya di belakang, nggak ada STLR, S-tontongnya di belakang. Yang ada cuman PDT, PDP, PDM. Nah itu nanti tamatnya seperti itu. Ya, kalau kita di di SA itu nggak ada Islamologi, yang ada itu di STT atau STA. Tapi Islamologi juga dirangkum dalam apa? Di dalam pelajaran misiologi. Nah, contoh seperti ini ya. Di sekolah SMP atau SMA itu nggak ada pelajaran fikih, nggak ada pelajaran Quran hadis, nggak ada pelajaran bahasa Arab, nggak ada pelajaran fikih, nggak ada pelajaran sejarah kebudayaan Islam, nggak ada kan? Adanya cuma di madrasah. Kalau di SMP dan SMA itu adanya cuman pelajaran agama. Nah di agama itu dirangkum fikih, Quran hadis, SKI, bahasa Arab, apalagi tadi ya, akidah akhlak ya kan, seperti itu. Nah seperti itu juga di sekolah teolog. Kalau sekolah tinggi teolog itu sekolah tingginya itu misiologi sendiri, kemudian Islamologi sendiri. Tapi kalau di sekolah Alkitab
apa namanya, Islamologinya dirangkum dalam misiologi. Jadi penjabaran misiologi atau mata pelajaran misiologi juga sudah ada di situ tercakup Islamologi. Dan memang kita saya latih. juga Bang Filipus, gelar saya PDT, gelar saya juga sama. Tujuannya Pria duda terganteng. Tujuannya ya, mempelajari Islamologi itu, tujuannya mempelajari Islamologi. Tadi kan sudah saya paparkan Filipi 1 berapa tadi, 18 ya kan, kemudian Untuk seperti misionaris itu, kan? ya. Ya, untuk namanya juga misiologi, ilmu yang mempelajari tentang misi penyebaran agama atau penyebaran suatu tujuan, paham suatu tujuan, suatu paham begitu. Namanya saja Kadang-kadang misiologi. DM ke saya Ustadz, kadang-kadang DM, Bun, apa sih itu C6? Boleh nggak dijabarkan sedikit tentang C6 itu adalah sesuatu program untuk pembentukan misionaris yang nanti akan menyusup ke dalam area lawan, ke area lawan atau sasaran, guna mengobrak-abrik atau mempelajari dan mengobrak-abrik suatu sasaran itu dari dalam. Itu C6 namanya. Misalnya nih, ini cuma contoh ya, saya nggak pernah buat itu kok, saya nggak pernah bikin begitu. Misalnya, dia pura-pura masuk Islam, lalu kemudian dia misalnya masuk pesantren atau mendatangi ulama, ya kan? Kemudian dia mempelajari Islam itu dari dalam, akhirnya dia punya gelar Ustadz. Kemudian dia naik haji, dia umroh, dia semua dia lakukan syariat Islam. Artinya dia sudah Ustadz. Ya, yang pertama dia menyembunyikan dulu ya, sebelum dia lakukan tadi saya sudah maju sedikit, agak maju. Sebelumnya dia hilangkan dulu, dia samarkan dulu data dirinya, ya. Kemudian atau dia mualaf seperti saya, kok seperti saya kan saya nggak begitu ya. Lalu kemudian mengobrak-abrik dari dalam. Kalau nggak mampu mengobrak-abrik Islam dari dalam, maka dianya yang keluar kembali lagi dari Islam, keluar dari Islam dan kembali lagi kepada agamanya yang sebelumnya, lalu membongkar apa yang dia dapatkan di situ terkait dengan keburukan-keburukan yang telah didapatkan, di mana itu penting untuk apa? Untuk misiologis, untuk hal misi. Paham nggak sini? Kalau nggak paham, ulang lagi. Paham. Oke, jadi dia pura-pura masuk dia pura-pura Islam, menjalankan segala sesuatunya seperti orang Islam, ya, masuk berbaur menjadi seperti ustadz. Ya, setelah nggak mampu dia dengan misinya itu, kemudian dia menampakkan dirinya sebagai Kristen, lalu membongkar ya yang itu yang ditahu. Yang dia tahu. Mulai dia menjelek-jelekkan. Atau secara umum ya, C6 itu bisa secara umum, bisa secara mandiri. Misalnya kalau dia jadi apologet, dia akan bongkar seperti saya misalnya membongkar itu, begini. Nah, itu di media sosial atau di alat-alat komunikasi lain begitu, seperti alat-alat komunikasi seperti TV, radio mungkin, atau selebaran. Tapi ada juga yang C6 redup senyap. Ya, redup senyap begitu. Maksudnya dia kembali lagi diam-diam, lalu kemudian dia mendatangi tempat-tempat sasaran yang mungkin keimanannya kurang. Lalu kemudian dia datang dan menyampaikan apa yang dia dapatkan itu dengan membalikan situasi, atau maksudnya dia memutar balikan fakta. Nah, seperti ini. Dan orang yang awam yang melihat, misalnya kalau saya baca begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Misalnya, bacaan saya seperti ini. Anda yakin kalau saya Islam? Iya. Anda membaca Yakin, harus yakin. Ya kan? Karena kalau yang ndak Islam itu dia bacanya laqad kafara ladzina qalu innallaha salisu salasah, kan begitu. Karena dia baca apa? Latinnya. Nah, oke. Apakah tidak akan ada yang percaya orang Islam awam kalau saya putar balikan fakta? Nah, naudzubillah ya, naudzubillah kalau saya ternyata cuman pura-pura lalu saya murtad. Naudzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim.
Kira-kira ada nggak orang Islam awam di pedalaman atau daerah-daerah terpencil yang nggak percaya, yang percaya kepada saya, atau malah percaya semua? Di mana itu? Nah itu tujuan C6. Jadi gitu ya teman-teman netizen ya. Kadang mereka naik diskusi seolah-olah saya ini dulu Islam begini-begini, di tes bacaannya bisa dia baca karena dia Latinnya. Bisa dia, dan memang yang dia pelajari tentang Islamologi dan misiologi Bang? Misiologi. Gitu ya teman-teman oten-oten. Ya, karena beliau ini dulu dari sana, jadi bisa dia cerita lah. Iya, tapi ujung-ujungnya mission impossible ya untuk memurtadkan orang Muslim, apalagi debatan Muslim. Film itu Ya, ini ada Rehab. Selamat malam Rehab. Sebentar Bunda, itu tadi mau bertanya dulu Bunda Dwi. Silakan Bun. Pak Ustadz mau nanya gini, kan di keluargaku tuh masih banyak yang beragama sebelah itu. Ya, terus gini Pak Philip, aku mau nanya, butuh berapa tahun Ustadz Filipus bisa paham banget dengan Islam seperti itu? Sempat berapa tahun di seberang sana Pak Ustadz? Maksudnya gimana? Saya tahu Islam itu yang benar itu justru Islam. Oke, agama yang dulu sampai berapa tahun Pak Ustadz di situ gitu loh? Agama yang dulu, saya 25 tahun jadi non Muslim. Lah, saya mau nanya, kenapa bisa selama itu gitu? Apa yang bikin mereka? Maka itu saya sedikit gini Pak Ustadz. Jadi ada orang-orang terdekat saya baik banget, hubungannya baik banget gitu. Cuma saya bilang, kalau saya dengerin ngobrol saya tuh sayang, kamu tuh kayak gitu. Kenapa bisa sampai lama seperti itu gitu loh Pak Ustadz? Pengennya caranya gimana untuk biar mereka ngerti kayak gitu kan, saya nggak punya ilmu gitu. Cuma kalau ngeliatin Pak Ustadz, kenapa bisa selama itu bercokol di sana gitu loh, itu aja. Makasih saya cuma jawabannya. bisa jawab 2 Bunda. Oke, pertanyaan soalan bagus, saya jawab 2 aja ya Bunda. Saya aja jawab 2 aja. Yang pertama, karena memang kita sudah mengimani apa yang kita imani itu di waktu itu. Kenapa? Karena itu adalah agama sedari nenek moyang. Gitu loh. Jadi memang kita sudah mengimani betul begitu. Ya kan? Yang kedua, kenyang Bunda. Yang kedua kenyang. Maksudnya? Terjemahkan sendiri. Ya kenyang pokoknya. Saya kan baru tahu arti lapar itu nanti saya sudah masuk Islam Bunda. Mohon maaf saya tidak menjelekkan Islam. Gitu loh. Terjemahkan aja sendiri. Takutnya saya justru menista Islam di sini. Lapar apa karena diwajibkan hanya bayar perpuluhan, hanya mengenyangkan pendetanya, walaupun miskin harus bayar perpuluhan. Memang harus. Gimana itu, dari mana kekayaannya itu? Memang harus. Maliaki 3 ayat 10 itu tidak dikatakan di situ, bawalah persembahan di rumah Tuhan dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan tiga langit padamu untuk mencurahkan segala berkat dalam pelbagai kebajikan. Kan tidak ada begitu. Bawalah persepuluhan di rumahku, wahai orang-orang kaya. Nggak ada kan? Berarti yang miskin nggak ada, semua. Bahkan sebelum Maliaki 3 ayat 10 ada dulu, dibacakan dulu ayat berkat dan kutuk. Kalau kalau begini berkat, kalau begitu kutuk. Nah, gimana? Jadi intinya di Kristen itu tidak ada aturan ya Bang ya, Ustadz. Aturannya apa? Maksudnya tidak aturan? Ada dong, ada, tetap kita ada. Kan syariat-syariatnya itu, masya Allah kan tersusun sangat. Iya. Nggak ada yang baku, setiap gereja beda, setiap denominasi beda aturannya, setiap denominasi pun punya pandangan masing-masing. Nah standarnya itu dari mana? Standarnya biblos dan penjelasan daripada pimpinan. Doktrin. Bergereja kan nggak ada di biblos, kenapa mereka bergereja? Bergereja, nah itu dia sih, bingung juga saya sih menjawab itu. Oke, kita sapa dulu. Oke, makasih. Maaf semuanya, izin turun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bun, sehat Waalaikumsalam. selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bang Ustadz. Bang, siapa nih? Bang. Assalamualaikum Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bang, silakan. Nah itu siapa dulu tuh yang baru lagi Mbak? Masukkan host. Nyimak dulu. R12 selamat malam R12. Halo host, mau nanya host. Halo. Ya lanjut. Ini aduh ada Bang Handi sama Ores juga ya. Jadi anak Batak. Ini Bang Zuma lagi ada juga nih di room. Iya, ada insya Allah. Boleh sapa nggak Bang Zuma nih? Ya siapa lah Bang. Ya, Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Gurunda. Jauh dari perangkat. Mana Gurunda, monitor nggak Gurunda? Ada pertanyaan dikit karena di room apa ulasan Gurunda Bang Zuma diedit atau tidak aku nggak tahu. Ada tulisan yang nggak pantas. Aku bilang mana link lengkapnya, dia nggak bisa ngasih link lengkap gitu. Makanya mau klarifikasi. Mana nih? Palsu Gurunda? Bang. Akun Iya palsu makanya. itu. Iya nggak maksudnya sama Gurunda langsung gitu. Kalau bisa aku tanya sebentar gitu, boleh nggak? Mumpung ada di room. Ya silakan Bang, kan dia kalau dia dekat ininya itu pasti nyimak. Kalau nggak kalau jauh itu pasti nggak denger dia. Silakan. Ya, aku udah manggil 2 kali host. Manggil 3 kali 4 kali mana nih? Kan gitu host. Lagi jauh dari perangkat Gurundanya Bang. Nah, Ada kalanya ya Bang. Beliau Gurunda Zuma itu selesai memaparkan sebuah prakata, prolog atau apa, itu beliau standby monitor, tapi beliau lagi ngopi, kadangkala lagi ya beres-beres rumah atau apalah gitu. Nah gitu. Kalau enggak WA aja langsung Bang. Nah, atau WA aja gitu. Beliau. ada Sama pasti. ada WA-nya juga ada. Kita kan Ya, WA aja langsung Bang kalau ada. komunitas apinya kan aku cuman mantau gitu kan. Mungkin di room ini oke lah, anggaplah. Bang Handi monitor nggak Handi Selebes? Ya, kenapa Bang? Handi Selebes monitor nggak atau Bang Kores nih? Ya. Ya itu Bang. Bang Handi yang ngomong itu Bang. Bang Handi yang jawab itu. Silakan Bang Silakan. Handi. Bang Handi ya lo. Selamat malam. Ini siapa sih halo kayak gini apa sih? Halo Bencong. Bang Slebes. Bang Handi, halo Bang Handi. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Bang Slebes. Kalau mau tahu, sebentar, saya jawab dulu tadi. Kalau mau tahu kabarku, coba kau tanya bapakmu. Atau ibumu kau tanya, Bu, apa kabarnya Bang Handi? Itu jawabannya. Silakan Pak Bambang apa? Oke, Bang Handi. Gini, Bang Handi. Masih ingat lah ya kita waktu zaman Mican ya setahun yang lalu. Gini, Bang Handi. Aku ada informasi nih, video sepenggal ya. Aku minta link utuhnya dari si Oten ini, siapa namanya nggak tahu kan. Cuma dia nggak bisa ngasih. Jadi menyatakan Bang Zuma yang nggak pantas sih sampai bilang kalau kita tengok dari urutan videonya, ya kita nggak tahu kan edit apa tidak karena tidak kasih link utuh. Jadi sorry nih Bang Zuma mengatakan yang kita sembah hanya adalah satu Muhammad SAW sang Rasul. Itu sepenggal gitu. Nah itu Bang Andi gimana responnya itu? Betul nggak itu? Sampah itu kalau ada yang kayak gitu. Nah, Bang Andi gini aja, ada nggak link utuhnya? Aku biar Nggak jelas. ada saya. Nggak ngerti saya nggak urusin kayak gitu Bang. Males gua. Oke, betul. Nggak ada.
Yang jelas nggak mungkin Bang Zuma kayak begitu. Kenapa? Karena Bang Zuma pernah berkata, saya masih ingat kapan itu, sekitar pertengahan, bukan pertengahan ya, awal tahun ini ya. Hanya orang gila, orang Islam itu dari waras sampai gila sekalipun, nggak ada yang menganggap bahwa Nabi Muhammad itu adalah lebih dari manusia atau Tuhan gitu loh. Ya, pernah saya dengar itu. Ya kita sepakat lah itu ya. Cuman ini videonya itu murni gitu, ucapan dari Bang Zuma. Jadi aku mau klarifikasi. Bisa jadi itu edisi Bang. Sebentar ya. Ya kalau ada, aduh, bisa nggak sih ya kayak Bang, bisa nggak sih kayak gini-gini nggak kita nggak konsumsi kayak anak kecil gitu loh. Ya kalau ada kayak begitu abaikan saja. Ya, karena nggak mungkin itu berita benar gitu loh, selesai. Ngapain dibahas lagi gitu. Ya maksud aku gini, kalau Ikhwan Villa punya link, lu punya, selesai. Karena dia masih ngotot gitu deh. Dia masih ngotot Bang. Ya saya nggak kenal kok, gimana ada linknya Bang, carilah. Iya, maksudnya kalau ada link lengkap di sini kok nggak ada, ya udah nggak ada masalah. Cuman nggak mungkin, itu aja nggak mungkin ya kan. Kalau ada, kalau nggak ada ya udah, makanya aku tanya. Mungkin Bang Zuma lagi online, ada pasti punya lah rekaman itu, tapi kok nggak ada ya udah. Ya ada di Zulkifli Abbas videonya nggak ya? Kita nggak tahu video yang keberapa ya. Ada pasti di YouTube-nya Bang Zuma, Zulkifli Abbas. Di Zulkifli Abbas pasti ada di channel itu. Ya udahlah kalau gitu kita skip aja lah. Oke, lanjut. Nggak mungkin juga Bang Zuma mengatakan itu. Saya masih ingat dengan jelas awal tahun beliau mengatakan, dari orang pintar sampai orang nggak pintar, dari orang sehat sampai orang nggak waras sekalipun, nggak ada yang bilang bahwa Nabi Muhammad itu lebih dari manusia atau menyembahnya, menjadikannya Tuhan. Gitu. Ini saya jelaskan nih, entar dulu izin dulu Tad. Ini saya jelaskan yang ke 7474. Di situ dulu dibahas Yesaya 96. Kalau original teksnya Yesaya 95. Di situ dijelaskan Yulat telah lahir bagi kita. Kristen ngotot itu nubuatan untuk Yesus. Dijelaskan oleh Bang. Ntar dulu Bang. Kristen mengatakan itu nubuatan untuk Yesus. Setelah didalami ternyata tidak terbukti, tapi Kristennya masih ngotot. Jadi Bang Zuma mengatakan kalau memang ini dipaksakan menjadi nubuatan, lebih memenuhi kriteria untuk Nabi Muhammad SAW, tapi tidak bisa dipaksakan. Karena ini bukan nubuatan, karena sudah terjadi, sudah lahir. Itu dipotong. Kemudian dijadikan piti-piti. Tujuannya apa? Untuk menyalahkan argumentasi Bang Zuma. Ini saya sudah jelaskan ke 7477 pada malam hari ini. Semoga tidak ditanyakan lagi. Untuk lebih jelas videonya ada di channel Zulkifli Abbas. Kira-kira begitu. Selesai. Ya. Capek loh ngejelasin tiap hari. Oke, lanjut lagi. Siapa yang baru naik? Silakan. Ya, ini ada Cecil. Cecil, selamat malam. Cecil minta naik, nggak mau ngomong. Ya, bagi teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ya, silakan naik ke atas. Ciluk Bah, siapa yang di Ciluk Bah? Selamat malam, Assalamualaikum Ciluk Bah. Ciluk Bah.
Lupa. Dia Muslim, dia Muslim. Oh, Arifin Akuba. apa yang disampaikan? Silakan. Dia Muslim. Ya, bagi yang Kristen yang mau diskusi silakan naik ya. Host jeli, ya maaf kurang jeli ya. Naik ke sini gantian dong. Naik ke sini gantian. Penasaran. Selamat malam. Iya. Muslim, Kristen, penasaran? Penasaran. Oh, penasaran. Maaf, saya nggak bisa masuk. Saya lapin chat tadi, mau tetap bayar. Iya. Iya, Bang, turun. Kok bisa semudah itu ke salah pencet? Oh, gimana bisa ya? Banyak salah pencet. Sekarang udah otomatis sekarang. Ayo teman-teman Kristen. Didik Mahesa. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya, silakan apa yang disampaikan. Gak nyimak aja di bawah. Aduh. Oke bang, di bawah nyimak ya bang ya. Iya iya. Sambil belajar. Iya bang. Iya bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi yang mau nyimak silakan minta permintaan naik. Loh ini naik lagi nih tadi. Belum tersampaikan. Hunter. Halo. Kristen Muslim, Hunter. Kristen. Ah, silakan bang. Apa yang menjadi keluhanmu? Bukan, saya bukan mau bernarasi. Jadi saya mau ini apa, menanyakan aja. Itu gimana ya kabar Tuan Logika yang di Medan ya? Loh, Anda Kristen harusnya Anda yang lebih tahu dong. Loh, Tuan Logika kan Islam. Loh, kan yang bawa ke sana kan kalian Kristen. Oh, bukan. Loh itu iya, kan Kristen itu diundangnya juga sama si Dosma si jabat gimana sih? Dia di bawah perlindungan Kristen karena dia saksi. Dia dijadikan saksi bagi Kristen. Kok nanya ke kita? Berarti Tuan Logika ini gampang di ini ya, gampang dihasut ya. Siapa yang ngehasut? Nggak tahu juga ya kok bisa. Makanya saya lucu aja gitu loh. Yang bawakan kalian, Pak. Yang bawakan kalian. Itulah lucunya di kalian, Bang. Dia yang nginjak Bible Anda, malah dia yang dijadikan saksi atas pelaporan saudara kami yang Muslim, yang Islam. Iya, kabarnya kan. Kabarnya begini, Tuan Logika itu kan sudah meminta maaf sama umat Kristen. Nah, kami juga ya melihatnya begitu, etikanya baik. Ya, namanya kita masih manusia, Mbak. Ya memaafkan. Terus kenapa kau naik bertanya? Berarti kau sudah tahu ceritanya. Terus kenapa kau bertanya? Pura-pura nggak tahu. Bukan, maksudnya begini. Bentar. Agatha, selamat malam Agatha. Itu palsu, bukan Agatha. Aku buka akunnya, bukan si Agatong. Itu bang, nggak ada lagi Agatha yang berani live. Udah nggak tahu kemana dia bang. Halo, bisa saya lanjutkan? Jadi bisa ya nginjak-nginjak Bible mulang baru kita minta maaf ya? Boleh ya? Ya nggak apa-apa Mbak, silakan aja. Okay. Kalau akidah kami itu Mbak, mau diapain tuh kan dari dulu Tuhan Yesus itu kan udah begitu. Juga ada akidah juga di kalian ya? Ngambil itu lagi kan akidah itu kan artinya kan keyakinan loh. Ya boleh. Oh, akidah itu bahasa Yunani bukan Bang? Bang, akidah itu bahasa Yunani bukan? Aduh kalian kenapa sih? Bang, woi, akidah itu bahasa Yunani bukan Bang?
Dibuka mute-nya Bang Hunter. Aduh. Berarti penjelasan saya tadi tidak ada yang salah kan teman-teman? Standby.